video kedua dari aku yang kayaknya video terakhir tuh aku rekam di bulan Februari atau Maret awal, Februari akhir. Itu aku ngomongin soal bagaimana akhirnya aku menemukan warnaku sendiri, tentang aku yang mencoba untuk keluar dari zona nyaman dan gimana prosesku untuk mengenal diriku sendiri. Aku menyadari bahwa sebenarnya proses mencari diri sendiri itu cukup melelahkan karena aku tidak begitu paham petanya. Kayak apa yang aku cari aku paham, tapi proses untuk menemukan jawabannya tuh ternyata nggak mudah. Dan meskipun aku mencoba untuk menikmati prosesnya, tapi ternyata itu pun untuk menikmati proses mencari itu juga nggak mudah. Dan pada saat itu adalah bulan keempat atau kelima setelah aku memutuskan nggak menggunakan jilbab. Sebenarnya keputusan aku untuk nggak menggunakan jilbab tuh udah lebih lama uh, dari itu, kayaknya hampir 2 tahun, 2 tahun ya mungkin, atau 3 tahun terakhir aku tuh 4 tahun deh, 4 tahun terakhir aku tuh udah kayak nggak bener-bener secara istiqomah gitu loh menggunakan jilbab. Keluar juga nggak pakai jilbab, kadang foto di sosial media juga nggak pakai jilbab. Intinya aku udah mulai mempertanyakan kenapa aku harus menggunakan jilbab. Kayak aku merasa terkekang oleh diriku sendiri karena pada saat itu aku merasa bahwa keputusan menggunakan jilbab tuh bukan benar-benar berasal dari keinginanku, tapi berasal dari bagaimana aku mengcopy paste kakakku. Pada saat itu seingatku di tahun 2016 atau 2015 2016 itu pada saat aku masuk SMA. Itu kan proses mencari jati diri ya, sedangkan di masa 3 tahun di SMA tuh aku merasakan kekosongan yang luar biasa. Dalam artian kekosongan tidak hanya tentang siapa diri aku, tetapi juga banyak peran-peran yang tidak terpenuhi di situ. Aku juga mengalami banyak sekali permasalahan dari dalam internal dan eksternal gitu loh ya, yang bikin aku tuh kayak nggak tahu mau kemana. Dan pada saat itu aku melihat kakakku tuh sebagai role model banget, karena dia tuh di mata keluarga tuh kayak seorang yang wah kamu baik banget. Intinya dia tuh dikelilingi sama orang-orang yang sayang sama dia, dan orang-orang melabeli dia sebagai seorang yang baik. Pada saat itu karena aku belum mengenal diriku sendiri dan tidak tahu siapa diriku, aku mencari-cari. Instead of aku menemukan diriku, aku malah pengen kayak mbakku gitu, kayak dilihat sebagai seseorang dengan label baik. Pada akhirnya aku kayak nge-copy paste semua yang ada di kakakku, termasuk menggunakan jilbab. Tapi sebenarnya perasaan atau soulku ketika memutuskan menggunakan jilbab tuh nggak ada. Kayak ya udah aku pengen aja kayak kakakku, meskipun aku memang tahu bahwa itu adalah kewajiban, tapi awareness, kesadaran bahwa itu kewajiban tuh bukan berasal dari dalam diri aku, tetapi keinginan aku untuk menjadi seperti kakakku, dan paksaan juga karena pada saat itu dia tuh kayak tipikal yang kamu harus menggunakan jilbab gitu. Dan sesuatu yang tidak, akarnya nggak kuat, apalagi akar yang bukan berasal dari diri sendiri, itu pasti akan rentan terhadap goyangan dan rentan terhadap sesuatu yang akan membuatnya patah. Dan itu aku merasakannya banget, kekosongan yang luar biasa. Kekosongan yang aku rasa tidak hanya tentang agama, tetapi juga banyak hal, termasuk ya mungkin agama sih yang paling utama, karena aku udah mulai jauh gitu loh, kayak 4 tahun terakhir itu jauh dari Allah gitu. Kayak ya aku menjalani rutinitasku, beribadah,
tapi rasanya tuh kosong, nggak ada mininya. Bahkan ketika Ramadan pun, bulan-bulan yang seharusnya ditunggu dan benar-benar dipersiapkan dan dijalani dengan sebaik mungkin, aku tuh kayak nggak melihat itu sebagai sesuatu yang spesial. Kayak ya udah, nggak ada bedanya sama bulan-bulan yang lain gitu. Dan aku merasa bahwa kayak ginikah beragama yang benar, apakah seperti inikah cara mempraktekkan kepercayaan yang benar, apakah normal untuk merasakan seperti ini, atau semakin kita dewasa kita tuh jadi mempertanyakan tentang banyak hal termasuk tentang agama, apakah orang-orang dewasa juga normal merasakan kekosongan seperti ini. Aku merasakan kekosongan yang luar biasa. Aku kira semenjak Covid ya, mungkin semenjak Covid tuh mungkin karena terpisah dengan orang-orang di lingkunganku yang sebelumnya sangat terbiasa berinteraksi dengan mereka, terus tiba-tiba hilang. Itu menjadikan kekosongan, ada lubang yang cukup besar di dalam hatiku. Tapi setelah itu pun selesai, setelah kembali ke rutinitas biasa, aku tetap merasakan kekosongan itu, termasuk dalam hal beribadah dan beragama. Itu yang aku rasakan. Dan kemudian gejolak untuk akhirnya benar-benar memutuskan tidak memakai jilbab tuh ya 5 bulanan ya, hampir 1 tahun sebenarnya. Cuman aku beneran kayak bukan speak up ya, kayak go public banget, menunjukkan ke media sosialku dan let people know new version gitu, versi baru diriku tuh beneran kayak 5 bulanan yang lalu, dari 5 bulan yang lalu. Apakah aku beneran menemukan warna dalam hidupku? Aku sebenarnya takut sih untuk menceritakan ini, karena takut merasa bahwa takut orang lain akan menjudge orang lain akan memberikan label nggak jelas banget sih, kayak kemarin baru aja nggak pakai jilbab, terus baru 2 bulanan ini 3 bulanan ini terus tiba-tiba pakai jilbab lagi, itu maksudnya apa? Sebenarnya aku juga bukan orang yang sepenting itu sih untuk mendapatkan perhatian atau mengharapkan orang lain ngomongin aku. Bukan mengharapkan, bukan, aku tidak sepenting itu sampai takut orang lain akan ngomong kayak gitu. Cuman ini kok ganti bentar. Nah, sama aja emang gini. Ayo udahlah, sebenarnya aku tidak merasa sepenting itu sampai orang lain akan sekepo dan mengkritik kayak gitu. Cuman ya mungkin kalau misal ada ya yang berpikir kayak itu, prosesku menemukan jawaban itu sebenarnya sangat tidak terduga. Aku juga tidak pernah menyangka bahwa akan menemukan jawabannya tuh secepat ini, karena ya mungkin Allah menjawab doaku, nggak ada yang tahu, wallahu alam. Tapi 2024 akhir kemarin aku tuh beneran berdoa ke Allah kayak, ya Allah kasih aku tempat untuk belajar, karena aku beneran pengen belajar, pengen kembali lagi, pengen menemukan ketenangan itu. Karena wah, 1 tahun belakangan ini aku tuh beneran kacau dalam artian aku tuh nggak tahu mau kemana. Bahkan ketika aku punya mimpi yang perlu untuk aku kejar, rasanya pertahananku dan diriku tuh nggak punya rasa kokoh gitu loh untuk beneran bisa go for it ya. Sebenarnya aku tuh rapuh banget, luar dan dalamnya tuh rapuh banget. Jadi kalau misal ada satu ujian aja, mungkin aku nggak akan bisa bertahan lagi pada saat itu. Jadi aku di titik terendah diriku, dan pada saat itu aku bilang, aku curhat, aku menulis gitu di buku harianku, ya Allah kasih aku tempat untuk aku bisa belajar, taruh aku di tempat dimana aku bisa menemukan diriku, taruh aku di tempat dimana aku akan menemukan apa yang aku cari, jawabannya aku cari, sesimpel itu.
aku nggak berdoa muluk-muluk karena aku tahu aku karena aku tuh merasa malu gitu loh untuk berdoa detail dan meminta sesuatu yang detail, karena aku tahu bahwa aku belum sepenuhnya melakukan sesuatu seperti kewajiban yang seharusnya dilakukan, masih banyak yang kurang. Dan mungkin ketika aku memutuskan untuk nggak menggunakan jilbab, itu pun juga sesuatu yang sebenarnya sudah dituliskan, sesuatu yang sebenarnya sudah ditakdirkan. Aku sebenarnya juga menyayangkan kenapa pada saat itu aku beneran memutuskan untuk nggak menggunakan jilbab, tapi ya, ya boleh. Tapi ya namanya sudah terlanjur, ya udahlah gitu. Itu bagian dari cerita, itu bagian dari perjalananku juga. Dan mungkin rasanya tuh sia-sia kalau misal kita terus menerus menyangkal atau terus menerus menyesal pada saat itu kenapa melakukan ini. Tapi menurutku ya mungkin pada saat itu aku juga menyesal kenapa aku melakukan itu. Jadi apakah setelah kembali, bukan kembali, jadi apakah sekarang aku kehilangan warnaku lagi, atau aku kembali ke warna sebelumnya, atau berubah ke warna yang baru lagi? Menurutku aku tetap pada warna yang sama. Di episode sebelumnya aku bilang aku menemukan warna dalam hidupku dan itulah warnaku yang sekarang. Artinya aku sudah menemukan kebebasanku, kebebasan untuk menentukan apa yang ingin aku lakukan. Kalau dulu aku melakukan sesuatu karena melihat orang lain atau di-encourage besar oleh kakakku yang aku lihat sebagai oke, aku harus seperti dia, role model aku adalah dia, aku harus plek dia gitu sampai apapun. Tapi sekarang aku menemukan kebebasan itu. Kebebasan tuh menurut aku adalah ketika kita tidak lagi takut melakukan sesuatu hal yang dulu kita takuti. Dulu aku takut banget untuk menjadi siapa diri aku, untuk beneran tahu siapa diri aku dan membiarkan orang lain untuk tahu siapa diri aku. Aku takut banget untuk melakukan itu. Tapi sekarang kayak bukan bodo amat ya, lebih ke ya udah aku nyaman untuk menunjukkan warnaku, siapa diri aku, apa yang sedang aku rasakan dan apa yang ingin aku sampaikan. Aku sudah nggak takut hal itu, dan menurutku ketika kamu udah nggak takut ke suatu hal yang membuatmu takut sebelumnya, maka kamu udah berada pada fase menjadi manusia yang bebas. Dan menurutku ketika aku memutuskan untuk menemukan jalanku yang sekarang, maksudnya aku memutuskan untuk menggunakan jilbabku lagi, itu juga bagian dari kebebasanku untuk memilih mengikuti peraturan itu gitu. Jadi artinya aku memang secara sadar memilih mengikuti peraturan dan hidup dalam aturan itu, meskipun di dalam aturan itu juga tidak sebebas-bebasnya. Bukan berarti kita nggak bebas, tapi kita memilih, tapi aku secara sadar memilih sendiri untuk mengikuti peraturan yang di dalamnya salah satunya adalah menggunakan jilbab misalnya. Jadi secara sadar aku mengikuti kata hatiku, apa yang diajarkan dalam agamaku, dan ya hidup di jalan itu insya Allah. Kemudian apalagi aku mau ngomong apa? Apa sih hal yang akhirnya membuat aku memutuskan untuk kembali lagi ke jalanku? Aku bilang kenapa jalanku? Karena memang sedari dulu mau nggak mau denial seperti apapun, ya aku lahir sebagai anak dari kedua orang tua yang Islam, which is ketika aku lahir berarti aku secara lahir sudah menjadi Muslim gitu. Ya kan, bener gitu kan? Ya. Dan itu adalah jalanku gitu. Tapi ternyata di perjalanan menapaki kehidupan dalam prosesnya aku nggak bener-bener hidup dalam
dalam koridor Islam gitu. Kayak misalkan ya itu lagi menggunakan jilbab, sholat yang masih bolong-bolong, puasa yang ya puasa tapi nggak tahu itu diterima atau enggak, dan aku nggak pernah memusingkan hal itu, kayak ya udah gitu. Di aku dan mungkin di dalam keluarga aku kan juga bukan tipikal yang mempermasalahkan itu ya, maksudnya kayak ya udah lu mau gimana pun ya terserah lah gitu. Dan kenapa akhirnya aku memilih ini dan bagaimana prosesnya. Nah, ngomongin soal proses sebenarnya itu menarik banget. Justru keputusanku menggunakan jilbab itu berawal dari pertanyaanku tentang proses. Sebenarnya apa sih proses itu? Kayak aku selalu bilang, oke, aku akan kembali lagi ke jalan ini menggunakan jilbab, tapi aku akan nunggu prosesnya gitu. Tapi sebenarnya apa proses itu tuh kayak apa? Apakah proses itu adalah kamu menghimpun dulu ilmunya, kamu membentuk awareness-nya dulu, mencari alasannya, baru kemudian kamu memutuskan untuk menggunakan, atau proses itu sebenarnya juga bagian dari kamu menggunakan dulu, dan setelah menggunakan kamu baru mencari alasan yang menguatkan kamu menggunakan itu bla bla bla. Jadi ketika kamu ngomongin prosesnya itu ya kamu terjun langsung gitu loh. Jadi kan selama ini aku selalu ngerasa bahwa ya udah aku mencari alasan dulu kenapa aku harus berhijab, kenapa aku harus memutuskan untuk berhijab, terus kenapa hijab itu kemudian sangat penting, apa dasarnya bla bla bla, tapi aku tidak pernah memberanikan diri untuk menggunakannya, untuk mengikuti prosesnya. Padahal secara logik kalau misal kamu melihat pantai itu indah gitu, kalau pantai itu bagus banget loh gitu, tapi kamu tidak akan pernah merasakan esensinya bagaimana indahnya pantai itu kalau belum pernah ke pantai, ya kan? Jadi menurutku prosesnya itu ya, kalau misal gini, kalau misal kamu pengen membuat makanan yang enak gitu, kamu nggak cukup dengan menghimpun resepnya doang, kayak atau kamu menonton video tentang makanan itu, atau menghimpun informasi-informasi di mana restoran yang menjual makanan itu. Kamu tidak akan pernah benar-benar merasakannya sampai kamu benar-benar makan makanan yang diresepkan itu. Jadi kamu nggak akan bisa bilang bahwa jilbab tuh bikin gerah, jilbab tuh membatasi perilakumu, jilbab tuh beneran nggak bikin kamu merasa bebas kalau kamu beneran belum terjun atau belum merasakan bagaimana menggunakan jilbab. Makanya sebenarnya aku tuh belum di fase atau proses selesai untuk belajar, karena justru proses aku memutuskan sekarang menggunakan jilbab tuh adalah langkah awal aku belajar memahami kenapa aku harus menggunakan hijab. Jadi aku tuh nggak cuman ngomongin soal alasan bla 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 ABC itu ABC sampai Z, tapi aku malah belum pernah menyentuh ini lagi. Jadi ya udah, dalam proses itu dimulai dengan aku mengenal dan menggunakan lagi. Dan sekarang pun aku masih belajar untuk memahami kenapa aku harus, kenapa ini penting, dan kenapa ini diwajibkan gitu. Jadi ya seperti itu ini ya. Semoga proses belajar ini dimudahkan dan aku mendapatkan jawaban, meskipun mungkin sekarang jawabannya belum aku dapatkan secara maksimal, secara total seperti yang aku inginkan, tapi at least aku sudah merasa nyaman menggunakan ini lagi. Aku nggak tahu, mungkin karena tempat kerjaku yang ya begitulah. Aku akan mengobrolkan ini di sesi yang lain aja. Tapi itu intinya, ya aku menikmati proses yang sekarang, entah apa ke depan, tapi aku berharap aku tidak kehilangan lagi jalanku, karena aku sudah merasa nyaman di sini. Aku juga tidak berubah warna, aku tetap memiliki kebebasan untuk memilih jalan yang aku inginkan, dan jalan yang aku inginkan sekarang adalah ini. Dan ya gitu deh, menikmati prosesnya dulu, belajar, dan aku harap aku tidak hanya belajar soal mengapa aku penting menggunakan hijab, tapi juga lebih luas tentang kehidupan, tentang ibadah, tentang nilai-nilai Islam yang lain juga, karena kayaknya sangat bahkan aku sangat sulit menebak kapan terakhir kali aku beneran belajar tentang agamaku. Kayak itu kapan terakhir kali aku sampai lupa, saking nggak pernahnya.
parah banget, Mam. But yeah, thank you for watching this. I don't know, ini apa ya, podcast? Not just not podcast. I don't know, ini akan menjadi segmen living and learning aja. Astagfirullah. Living and learning. I'm gonna use uh, apa tagline living and learning part 2. Thank you for watching. See you in the next episode. So yeah, bye bye.